Puja dan puji syukur kita ucapkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan jarak jauh. Tak bosan saya ucapkan anak-anak saya bahwasanya untuk selalu semangat walaupun di masa pandemi saat ini. Pada proses belajar mengajar jarak jauh ini, kita harus tetap di rumah, kita harus tetap menjaga kesehatan agar mendapatkan nilai yang maksimal dan pastinya membanggakan. Pada materi sebelumnya adalah kita belajar mengenai struktur atom. Jadi, hari ini kita belajar mengenai perkembangan teori atom dan bilangan kuantum. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengetahui teori-teori atom, baik dari teori atom Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan teori mekanika gelombang. Yang kedua adalah memahami kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori atom. Yang ketiga yaitu memahami mengenai bilangan kuantum, mulai dari bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Teori atom. Yang pertama, teori dan model atom Dalton. Dalton mengemukakan atom merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola pejal. Atom kedua yaitu teori dan model atom Thomson. Ia menyatakan atom merupakan bola yang bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. 3. Teori dan model atom Rutherford. Ia menyatakan elektron terus berputar mengelilingi inti atom. Teori atom yang keempat yaitu model atom Bohr. Bohr menyatakan setiap lintasan elektron memiliki tingkat energi tertentu. Dilihat dari gambar bahwasanya elektron mengelilingi inti atom. Teori atom mekanika kuantum. Prinsip dasar teori mekanika kuantum adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang. Maka, ia menyatakan keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan lintasan yang pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Pada halaman 44, materi orbital dan bilangan kuantum. Teori atom Bohr. Elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasan atau orbit tertentu tanpa menyerap atau membebaskan energi. Dapat dilihat pada gambar, setiap lintasan yaitu pada kulit K, L, M, dan N dengan nilai N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan N sama dengan 4. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menentukan letak keberadaan elektron suatu atom. Ada 4 jenis bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Yang pertama, bilangan kuantum utama, yaitu menyatakan nomor kulit yang ditempati elektron. Misal, N sama dengan 1, maka kulit ke-1. N sama dengan 2, maka kulit kedua. Bilangan kuantum yang kedua adalah azimut, menyatakan subkulit yang ditempati elektron. Misal, subkulit S dengan nilai L sama dengan 0, subkulit P dengan nilai L sama dengan 1, subkulit D dengan nilai L sama dengan 2, dan subkulit F dengan nilai L sama dengan 3. Bilangan kuantum yang ketiga yaitu magnetik, menyatakan nomor orbital yang ditempati elektron, di mana nilai S sama dengan M, 0, nilai P, M sama dengan min 1, 0, positif 1. Untuk magnetik D, M sama dengan minus 2, minus 1, 0, positif 1, dan positif 2. Dan F, M sama dengan minus 3, minus 2, minus 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Untuk bilangan kuantum terakhir yaitu spin, menyatakan arah rotasi elektron dengan harga S sama dengan positif setengah dan negatif setengah. Contoh soal, tuliskan bilangan kuantum dari S dengan nomor atom 16. Maka langkah pertama, tuliskan konfigurasi elektron dengan cara subkulit.
Dengan cara subkulit akan diajarkan di slide berikutnya, yaitu S dengan nomor atom 16, 1s2, 2s2, 3s2, 3p4 dengan elektron valensinya yaitu 3s2, 3p4. Maka kita terlebih dahulu meletakkan orbitalnya. Orbital yang pertama diletakkan yaitu di atas. Kemudian setelah penuh maka di bawah. Berikutnya 3p4 dengan orbitalnya ada jumlahnya ada 3. Kita letakkan semua orbitalnya, tanda panahnya ke atas terlebih dahulu, setelah itu ke bawah. Maka dapat ditentukan nilai N sama dengan 3. Dikarenakan kulit ada 3. L sama dengan 1 karena subkulitnya bernilai 1 yaitu P. M sama dengan minus 1 dikarenakan dia berhenti di angka min 1 yaitu di kulit 3p4. S sama dengan minus setengah dikarenakan arah rotasinya ke bawah di posisi 3p4. Halaman 48 pengisian elektron pada orbital. 1. Konfigurasi elektron, yaitu cara penyusunan elektron dalam suatu atom. Menurut prinsip Aufbau, elektron-elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Pengisiannya misalnya adalah konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, dan 6d10. Nilai S maksimal 2, nilai P maksimal 6, nilai D maksimal 10, dan nilai F maksimal 14. B. Penyingkatan penulisan konfigurasi elektron. Misal Al dengan nomor atom 13, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 dapat disingkat dengan Al dengan nomor atom 13 sama dengan Ne nomor atom 10, 3s2, 2p1. C. Penulisan konfigurasi elektron untuk ion. Ca2 positif dengan nomor atom 20 dengan rumus jumlah elektron sama dengan 20 dikurangi 2. Dikurangi 2 dikarenakan muatannya 2 positif, sehingga menjadi 18. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. D. Orbital penuh dan setengah penuh. Untuk P dengan nomor atom 15 setengah penuh, dikarenakan 3s2 dan 3p3 tidak ada yang terisi. Untuk S dengan nomor atom 16 tidak penuh dan tidak setengah penuh, dikarenakan untuk nilai 3p4 hanya satu yang terisi sedangkan dua orbital lagi tidak. Untuk AR dengan nomor atom 18 penuh dikarenakan setiap orbital terisi oleh 2 elektron. Contoh soal, tuliskan bilangan kuantum dari Cu dengan nomor atom 29. Langkah pertama, tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Berdasarkan kaidahan, gambar yang pertama bukan merupakan yang benar, melainkan yang benar adalah 4s2 3d9 diganti menjadi 4s1 3d10. Sehingga penulisan orbitalnya adalah 4s1 orbitalnya 1 dengan nilai 0, 3d10 semua terisi penuh. Sehingga dapat ditentukan bilangan kuantumnya yaitu N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 2, dan S sama dengan min setengah. Dari materi yang telah dijabarkan tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam teori atom yang kita gunakan yaitu mekanika gelombang yang bunyinya adalah tidak mungkin dapat ditentukan secara pasti posisi elektron. Yang pasti adalah menentukan kebolehjadian suatu elektron dalam jarak inti atom. Yang kedua, bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada bilangan kuantum utama menyatakan kulit, bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit, bilangan kuantum magnetik menyatakan tempat ruang elektron, dan terakhir adalah mengenai bilangan kuantum spin yaitu arah rotasi elektron. Terima kasih kepada anak-anak saya, tetap menjaga kesehatan,
ikuti keprotokoleran yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi perkembangan sistem prodi unsur. Tetap semangat dan terima kasih.